Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel PNS Belajar Coding. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai Z-index. Apa fungsinya Z-index? Z-index digunakan untuk mengatur urutan tumpukan atau stacking order elemen ketika mereka saling tumpang tindih atau overlap. Jadi misalkan kalau ada kotak seperti ini, dia bisa saling tumpang tindih. Yang mana yang terlihat di halaman adalah Z-index yang paling atas. Dalam gambar ini berarti yang terlihat adalah si kotak nomor 1 warna merah ini. Sedangkan nomor 2 dan nomor 3 kemungkinan besar tidak terlihat oleh user karena tertutupi oleh kotak nomor 1. Elemen dengan Z-index lebih tinggi akan tampil di atas elemen dengan Z-index yang lebih rendah. Default Z-indexnya adalah auto, yaitu 0. Jadi kalau kita nggak setting Z-indexnya, artinya elemen tersebut Z-indexnya sama dengan 0. Dan urutan normal mengikuti alur DOM. Jadi kalau ada elemen yang sama-sama Z-indexnya, Z-index 0 misalkan, maka yang terlihat di layar adalah elemen yang terakhir kali kita tuliskan. Z-index ini hanya bekerja pada elemen yang memiliki position selain statik. Jadi si posisinya kita harus ubah dulu ke relatif, absolute, fix, ataupun sticky. Elemen yang tidak diberi posisi atau statik tidak akan terpengaruh oleh Z-index. Jadi kalaupun si elemennya kita kasih Z-index, maka si Z-index itu tidak berpengaruh apa-apa. Kita akan coba latihan. Kita buka lagi Visual Studio Code-nya. Kemudian kita bikin file baru. Klik yang di sebelah sini. Kemudian sekarang nomor 21 tentang zindex.html. Tanda seru, enter. Kemudian title-nya kita kasih Z-index. Kemudian kita akan membuat 3 kotak. 1, 2, 3. Ini 2, ini 3. Save, kemudian kita klik kanan, show preview. Hasilnya seperti ini. Kemudian kita kasih style, div, semuanya punya lebar misalkan 250 pixel. Kemudian bordernya kasih 1 pixel solid black. Kita kasih kelas 1, kemudian kelas 2 dan kelas 3. Di kelas 1 kita kasih warna backgroundnya light coral misalkan. Kemudian untuk yang kelas 2 backgroundnya kita kasih yang ini. Kemudian kelas yang ketiga kita kasih role-nya hijau. Nah, jadi ada merah, kuning, hijau. Kemudian karena dia div itu adalah displaynya blok, maka elemen selanjutnya selalu pasti ada di bawahnya. Agar dia berdampingan, maka displaynya harus kita ubah menjadi inline block. Kemudian width-nya saya kurangin biar semuanya ada dalam satu baris. Misalkan 150 saja. Nah, seperti ini. Kemudian saya akan geser yang 2 ini ke sebelah kiri sehingga dia overlap. Pertanyaan saya adalah elemen mana yang akan berada di atas elemen lainnya? Apakah box yang pertama atau yang box kedua? Kita coba. Yang 2 ini kasih position relatif dan kita geser kirinya, leftnya berarti sama dengan minus 100 pixel. Titik koma.
Nah, ternyata yang ditindih adalah yang nomor 1. Begitu pula kalau misalkan si yang 3 ini kita ubah posisinya jadi relatif biar bisa digeser. Kemudian leftnya kita kasih minus 150 pixel. Maka sekarang nomor 2 tertindih oleh kotak 3. Kenapa seperti itu? Karena DOM yang awal akan ditimpa oleh DOM yang lebih akhir dituliskan. Kita coba cek lagi. Urutan normalnya adalah mengikuti alur DOM. Jadi karena yang 3 ini yang terakhir kita tulis, maka dia lebih tinggi walaupun Z-indeksnya sama-sama 0. Nah, bagaimana caranya agar kita ubah posisinya seperti ini? Jadi yang 1 di atas, yang 2 di tengah, dan yang 3 di bawah. Caranya adalah dikasih Z-index. Kita kasih Z-index yang nomor 2 ini berarti Z-index pingin di bawah 1. Berarti Z-indeksnya bisa kita kasih minus 1. Karena si 1 ini defaultnya adalah Z-index 0. Maka lihat sekarang yang nomor 2 sudah berada di belakang nomor 1. Nah, sekarang yang nomor 3 ini. Nomor 3 ingin berada di belakang nomor 2. Berarti di sini kita kasih Z-index sama dengan minus 2. Biar di belakang nomor 2. Nah, jadi semakin tinggi Z-index akan tampil di atas elemen Z-index yang lebih rendah. Seperti itu. Karena Z-index 1 ini adalah 0, 0 paling tinggi di antara Z-index minus 1 maupun Z-index minus 2. Kita pengen yang nomor 2 yang paling atas misalkan. Berarti kita kasih Z-indexnya lebih dari 0. 1 misalkan. Nah, sekarang berarti nomor 2 adalah yang paling atas. Jadi sekali lagi Z-index ini untuk melihat urutan tumpukannya. Nah, jadi yang sekarang nomor 2 adalah urutan paling atas. Kemudian nomor 1 itu urutan kedua. Dan nomor 3 adalah urutan yang ketiga. Nah, Z-index ini akan sangat penting buat teman-teman ketahui. Karena nanti misalkan kalau teman-teman ingin menampilkan iklan, artinya si iklan tersebut berada di depan elemen-elemen lainnya. Maka dibutuhkan Z-index yang lebih tinggi. Tapi teman-teman harus perhatikan, ada juga yang namanya stacking context. Stacking konteks ini biasanya membuat orang bingung. Kenapa? Stacking konteks ini adalah lingkungan tumpukan yang menentukan bagaimana elemen ditumpuk. Contohnya misalkan seperti ini. Saya sudah buatkan contoh halaman ini. Silahkan nanti teman-teman lihat di git yang saya diberikan. Saya kasih nama 21b index.html. Kemudian klik kanan show preview. Hasilnya seperti ini. Saya copy paste dulu, copy paste, kemudian saya beralih ke browser biar lebih kelihatan. Nah, coba perhatikan si parent A ini dia Z-indexnya 1. Sedangkan si anaknya dia Z-indexnya 999. Dan si parent B Z-nya adalah 2. Child B-nya adalah 1. Pertanyaannya adalah, kenapa si child A ini, walaupun Z-nya lebih gede dibandingkan si B, kenapa dia tidak menindih si parent B ini? Karena dia ada di stacking konteks. Jadi, karena si parentnya punya Z-index 1, maka si anaknya tidak bisa melewati parent B yang Z-nya 2. Karena konteksnya si child ini hanya berada di kotak parent A yang Z-nya 1 aja. Jadi dia nggak akan bisa ngelewatin B walaupun si Z-nya ini lebih kecil daripada si child A. Dan lihat juga di sini walaupun Z-nya 1, tetap dia ada di atas si child A.
Karena si parentnya sendiri dia punya Z index sama dengan 2 melebihi parent dari si child A. Begitu pula nanti kalau teman-teman pakai transform, si transform ini juga walaupun Z-nya 999, dia bisa dikalahkan oleh Z sama dengan 10 karena kondisi si parentnya pakai translate Z sama dengan 0. Sehingga dia bisa lebih atas dibandingkan yang warna ungu ini. Begitu pula kalau teman-teman pakai opacity kurang dari 1 juga akan membuat stacking konteks. Jadi itu kira-kira mengenai Z index. Jadi saya simpulkan lagi, Z index lebih tinggi akan tampil di atas elemen Z index yang lebih rendah. Tapi harus diperhitungkan lagi tadi stacking konteksnya. Kemudian defaultnya adalah 0. Urutan normal mengikuti alur DOM. Z index hanya bekerja pada elemen yang memiliki position selain static, yaitu relatif, absolute, fixed, ataupun sticky. Elemen yang tidak diberi posisi tidak akan terpengaruhi oleh Z index. Yang seperti yang ini. Yang satu ini dia tidak ada positionnya. Jadi positionnya defaultnya adalah static. Kalau kita kasih Z index atau kita klik kanan show preview dulu. Nah, si satu ini walaupun kita kasih Z index sama dengan 99 misalkan, dia tetap berada di bawah kotak nomor 2 karena sekali lagi positionnya di sini static. Kita harus ubah dulu positionnya kalau mau. Nih, kalau di positionnya relatif, nah sekarang si nomor 1 posisinya lebih tinggi daripada posisi kotak 2 maupun kotak 3. Ya mungkin itu saja materi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat, tetap belajar, dan saya yakin PNS bisa coding.